Halo teman-teman, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ini seperti yang kalian bisa lihat, ada sosok ini di antara kami. Kaos kami juga udah ada jelaskan. ada beliaunya gitu. Jadi kali ini kita ngobrolin tentang film animated movie terbarunya dari DC Animated ya? Ya, Animation, DC Animation gitu, yaitu Batman The Long Halloween. Komiknya sendiri itu kalau kita ini kan based on komik Iya, ya. based on komik banget. Komiknya sendiri itu keluar di tahun 96-97 lah. Jadi emang udah lama sekali. Yang nulis itu Jeff Loeb. Jeff Loeb itu terakhir menjadi head of Marvel Television. Terakhir, sekarang udah enggak kayaknya. Terus yang memenai Daredevil dan kawan-kawan gitu. Iya. Jadi emang kualitas tulisannya luar biasa. Oke, gitu. Dan Jeff Loeb sendiri eksekutif produser dan juga kreator dari serial Smallville. Oh Gitu. iya. Nah, terus yang gambar adalah tim Sale. Susah juga sih kalau mau menjelaskan. Ya, Tapi kalau teman-teman ngikutin serial Heroes, terus ada karakter yang suka ngelukis kejadian yang akan terjadi itu tuh sebenarnya lukisannya tim Sale. Gitu. Oke. Mas Aris, apa istimewa atau tidak istimewakah film ini? The Long Halloween. 2 part ya, teman-teman. 2 part Long Part 1 dan part 2. Kita kan nanti rencananya mau membandingkan di film dan komiknya Ya, perbedaan ya. signifikannya kayak gimana. Kayak Kamen Rider Spirit dong. Enggak. Oh beda sih ya, beda. Jadi Iya. namanya kalau filmnya sendiri dibilang spesial sih, bagus banget. Berbeda dengan komiknya, twist yang dipakai intinya sama, tapi arahnya beda. Oke. Karakternya juga sama ya? Tapi berbeda dengan Hush film. Oh, iya. Dengan Batman Hush yang dia juga ngasih twist yang berbeda, tapi malah bikin jelek kalau buat saya. Oke. Tapi Long Halloween ini twistnya berbeda, tapi bagus. Oh, ya. Tapi bagus banget. Kalau dibandingkan dengan komiknya ya? Komiknya juga nggak jelek. Ya. Komiknya juga nggak jelek. Dan ini twist berbeda tetap bagus. Ya. Jadi malah kita dapat 2 perbedaan interpretasi. Dari Dan komik. untungnya semuanya Oke, bagus ya. Jadi oke. kalau mau dibandingin, komiknya itu lebih filosofis ya. Komiknya lebih filosofis. Ini kita spoiler ya, Yes. full spoiler kita. Yes. Jadi endingnya itu pembunuhnya ada diimplikasikan kalau holiday-nya 3. Ya, Holiday itu namanya Holiday Holiday itu Killer. pembunuh. Pembunuh Jadi kita misterius. ngomong ini dengan asumsi kalian udah ngerti ceritanya. Nonton atau udah baca. Dengan asumsi itu. Jadi holiday-nya ada 3, si Alberto, si Gilda sama si Harvey Dent. Harvey Dent. Nah, sama Harvey Dent itu. Nah, kalau di komik kalau di film, holiday-nya cuma 2. Gilda dan Harvey. Yes. Dan alasannya sama sekali berbeda. Yes. Makanya kenapa saya bilang komiknya lebih filosofis, filmnya lebih personal. Ya. Kalau di komik, Gilda sebenarnya mastermind-nya tuh cuma Gilda ya. Gilda Itu ya. istrinya Harvey Dent kan, Harvey Dent pas itu. Gimana Gilda itu sangat cinta sama Harvey, tapi mereka nggak bisa punya anak. Kemudian akhirnya dia karena Harvey itu kerjanya sebagai district Attorney, jaksa wilayah. Makanya dia ingin merasa dekat dan dia mulailah pembunuhan itu. Dan karena Dent itu juga terobsesi sama Falcon. Carmine Falcone itu bos mafia. Iya. Di salah satu dari bos mafia yang ada di Gotham City. Maka Falcon lah yang jadi sasaran sama Gilda. Dan Batman sampai akhir dia nggak tahu pembunuhnya siapa. Kalau iya benar. Kalau di komik Batman nggak ngerti. Jadi di komik itu di ending ceritanya itu ketika Harvey udah menyerahkan diri, ditangkap. Iya. Gilda di basement itu dia membakar semua bukti-bukti. Sambil dia bilang awalnya aku yang membunuh ini, terus kemudian kamu menemukan di basement itu, kemudian kamu melanjutkan. Jadi ini adalah kebahagiaanku mempunyai anak rahasia darimu. Iya, karena Gilda itu memang tidak bisa lagi memiliki anak ya. Kalau di versi movie-nya memang ada ceritanya kenapa dia nggak bisa. Kalau di versi movie-nya pernah punya anak sama Alberto. Iya, sama anaknya Carmine Falcone, tapi digugurkan paksa. Makanya itu dia motifnya Gilda adalah balas dendam. Yes. Jadi dia bahkan menggunakan Harvey sebagai alat balas dendam. Yes. Jadi emang Gilda di komik itu Gilda di film itu dia nggak gila, dia itu obsesi. Ya. Kalau di komik dia bisa dibilang gila juga ya, karena sampai kayak gitunya. Nah ini yang batas antara gila dan tidak ini juga yang akan menjadi
namanya jembatannya dari Long Halloween ini. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi Gilda, kalau kita bicara soal Gilda kan memang di Long Halloween baik komik ataupun film itu kan Jeph Loeb sebagai penulis itu kan memunculkan karakter yang tugasnya menyajikan berbagai kejadian pembunuhan, misteri segala macam. Tapi teman-teman, komik ataupun filmnya intinya tuh hanya merupakan satu hal, di mana ini pesannya yang mau disampaikan oleh si penulis original, karena penulis filmnya beda lagi kan. Tapi pesannya juga nyampe sama. Pesannya sama nyampe, bahwa ini tuh sebenarnya sesimpel kita disuguhkan interpretasi tentang bagaimana transformasi si Harvey Dent menjadi Two-Face. Itu nomor satu. Terus kemudian implikasi atau dampaknya adalah setelah Two-Face muncul, hierarki kepemimpinan atau dunia penjahat di kota Gotham itu juga berkembang. Iya. Berkembang lagi, yang tadinya dikuasai atau dipimpin oleh para mafia Itali gitu. Ada ya dua namanya old school lah, maksudnya old school. Jadi Cara-cara old school. Belum ada freak itu. Iya, belum ada penjahat-penjahat. Udah ada sih, cuma mereka tapi belum tech center ya, gitu. Iya, gitu. Jadi dua nama yang paling besar memang Carmine Falcone dan Salvatore Maroni. Ya. Gitu. Ini juga berseteru nih berdua ini kan saling memperebutkan gitu. Tapi setelah dua organisasi besar mafia ini runtuh, barulah kemudian nanti freak ini pada kemunculan. Jadi rise lah. Gitu. Jadi memang Long Halloween ini adalah titik balik dari Batman tradisional, kan Batman modern. Dalam artian yang dulu adalah cuman crime factor ngelawan sekarang bener-bener musuhnya itu meningkat kayak Joker semuanya mereka dapat spotlight dari sini. Ya, dan di sini juga dalam rangka Harvey Dent mewujudkan ambisi atau menuntaskan misinya dia, apalagi setelah dia menjadi Two-Face, Harvey Dent juga dibantu sekelompok villain itu itu menarik juga sih gitu. Yang semuanya di ending. Ya. Bagaimana siapa namanya Batman tanya pas dia adegan di atap 3 orang si nangkep, apakah ini is it worth apakah kita menang? Apakah kita menang sebagai orang baik? Apakah kita menang? Si Gordon balas, Iya, tapi apakah ini worth atau enggak? Masih lama. Kita masih panjang. Dan kita tahu ini enggak worth karena dengan menjatuhkan Falcon malah membangkitkan yang lain. Buka kotak Pandora itu makna filosofis yang dipertahankan di film ini. Nah, menariknya lagi teman-teman, saya juga sebelumnya ngobrol sama Mas Daris, kenapa sih film ini dimunculkan sekarang? Iya, ini menarik. Dan kalau kalian nonton filmnya part 1 dan part 2 itu Batman-nya tuh bener-bener bukan yang berantemnya banyak atau lebih ke bicara menyelidiki segala macam. Dan dia tuh sampai bilang gini ke Alfred, apakah aku harus menjadi detektif untuk memecahkan kejadian-kejadian atau kasus-kasus ini? Kalau di komik dia nggak gitu. Nggak gitu ya. Dia udah mateng Batman-nya. Udah mateng, udah benar-benar proper lah Batman-nya. Nah, tapi menurut saya dan kami udah ngobrolin bahwa ini tuh momen dimana DC Comics dan Warner Bros atau Warner Animation ya, itu harus mengeluarkan cerita ini sekarang karena untuk menjadi startup buat nonton atau menikmati Batman-nya Robert Pattinson nantinya. Yang kata Matt Reeves akan lebih banyak ke elemen noir detektifnya. Noir detektif. Karena kita belum pernah nih secara full disuguhkan film Batman Bruce Wayne yang memang sisi detektifnya kuat. Oke, triloginya Christopher Nolan itu juga ada detektifnya, tapi nggak yang seperti itu. Ini benar-benar detektif karena Batman itu benar-benar the world greatest detective. Nah, bahkan Ra's al Ghul aja manggilnya detektif. Iya, Ra's al Ghul Mr. Detektif manggilnya. Iya, gitu. Nah, ini yang memang jarang dibahas dimanapun ya, di komik pun juga penulis-penulis agak kesusahan menuliskan Batman sebagai detektif. Gitu. Benar, nah, ini dia makanya Long Halloween sendiri juga adalah dasar dari The Dark Knight yang paling terkenal itu kan. Nah, adegan Gordon
Harvey Dent dan Batman bertiga itu ngobrol di rooftopnya Gotham City, GCPD, kepolisian Gotham itu persis teman-teman. Dari sini, dari yang Long diambil Halloween sama Nolan ini. ya di The Dark Knight itu persis seperti itu. Itu dia makanya kenapa kok Long Halloween ini punya banyak arti, buat banyak apa namanya. Nah mungkin juga nanti jadi kalau kita ngelihat di sana ada Penguin di Robert Pattinson ya, Penguin, Riddler, Catwoman-nya kuat. Ini kuat banget teman-teman. Di sini di karakter Catwoman-nya di filmnya kuat, berbeda dari komik yang Catwoman-nya di sana itu dia ngambang tujuannya apa, kalau tidak jelas stand-nya di mana ya. Kalau di film Catwoman-nya itu naik kelas. Di Long Halloween. Jadi dia punya tujuan dan karakternya bagus. Kostumnya lebih bagus. Ya. Nah, yang menarik juga adalah gimana kalau di sini diimplikasikan kalau Catwoman itu adalah anak tidak sahnya Falcon. Carmine Falcone. Yang mana adalah statement DC kalau Catwoman ini bukan orang Amerika. Yang biasanya kan Selina Kyle orang Amerika ya. Terakhir kali kita ngelihat di The Dark Knight Rises kan. Tapi nggak works banget lah. Ini adalah jawaban DC untuk banyak yang nanya kenapa kok di Pattinson nanti kan dia Catwoman-nya Meksiko ya? Iya, keturunan Latin lah. Itu makanya buat kami Long Halloween tuh bukan hanya berfungsi sebagai cerita yang bagus yang di semesta animasi yang baru ya. Dia for FYI aja dia satu semesta sama Man of Tomorrow dan Justice Society gitu. Karena semesta yang lama kan udah ditutup dengan Dark Apocalypse. Apocalypse War. Nah, ini yang menarik kan karena tapi dia juga berfungsi sebagai warming up buat Batman Pattinson. Bener. Biar orang-orang kalau udah nonton jadi mereka lebih terbiasa dengan Batman yang detektif. Kemudian ketika nonton Pattinson nggak kaget lagi. Jadi jangan berharap kayaknya sih di Pattinson itu kalau yang udah nonton part 1 part 2-nya Long Halloween di Pattinson nanti jangan berharap atau berekspektasi tinggi bahwa adegan fight-nya bakal banyak atau gimana, enggak, karena ini benar-benar detektif. Kita ngelihat juga bagaimana suite-nya Pattinson itu kan lebih armory, itu agak susah gelutnya dibandingin Batfleck yang memang itu dia. Makanya kenapa Long Halloween ini benar-benar bagus banget sebagai sebuah adaptasi. Walaupun dia kehilangan elemen filosofisnya, tapi dia bisa jadi lebih personal. Dan mungkin penonton sekarang lebih suka kayak gitu ya. Lebih suka film-film yang bikin baper dibandingkan film-film yang bikin mikir. Tapi buat teman-teman yang terbiasa juga nonton atau baca Batman, mungkin yang lebih banyak elemen aksinya biasanya. Sabar aja untuk nonton ngikutin karena memang part 1 dan part 2 ini panjang. Kalau nggak sabar akan kesulitan, tapi begitu ending payoff semua nanti. Gitu. Dan benar-benar Batman di ending itu udah dia benar-benar embracing detective side-nya Itu yang bagus banget ya. Jadi kita rekomen banget lah mau nonton Long Halloween part 1 dan part 2. Selamat menonton buat yang belum nonton. Oke teman-teman, itu aja dulu yang kita obrolin tentang Batman The Long Halloween film gitu. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Nggak usah subscribe nggak apa-apa, tapi tonton sampai habis, like dan komen. Kalau bisa di-share juga ya. Thank you. Oke.